Kebijakan royalti musik mulai bikin gaduh. Di Semarang, pelaku usaha karaoke dan pengusaha bus pariwisata serempak bersuara. Aturan ini dinilai memberatkan apalagi tanpa sosialisasi yang jelas. Penolakan kebijakan royalti lagu datang dari Organda Kota Semarang. Organisasi angkutan darat ini menilai memutar musik di dalam bus, terutama dari platform seperti YouTube, bukanlah aktivitas komersial, melainkan hanya hiburan bagi penumpang. Dengan sekitar 500 unit bus pariwisata yang beroperasi di Semarang, Organda minta pemerintah lebih bijak dan melakukan sosialisasi menyeluruh sebelum memberlakukan kebijakan ini. Jika tidak, mereka khawatir usaha transportasi wisata justru bisa terpuruk. Pemerintah dan lembaga royalti diharapkan segera memberikan kejelasan soal skema dan pelaksanaan royalti musik, agar tidak menambah beban pelaku usaha di sektor transportasi yang masih berjuang pulih pasca pandemi. Di lain tempat, kebijakan pembayaran royalti atas pemutaran lagu-lagu di tempat hiburan menuai reaksi keras dari pelaku usaha karaoke di Semarang. Paguyuban Karaoke Argorage atau Pakar menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai aturan ini berpotensi membebani ratusan tempat karaoke yang tersebar di Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, kawasan yang dulunya dikenal sebagai eks-lokalisasi Sunan Kuning. Pakar menyebut, sebagian pemilik tempat karaoke bahkan telah menerima surat dan pesan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang meminta pembayaran royalti atas lagu-lagu yang diputar. Di kawasan Argorejo, terdapat lebih dari 100 rumah karaoke dengan sekitar 400 pemandu lagu yang menggantungkan hidup. Biaya royalti yang diusulkan LMKN, yakni Rp10.000 per ruangan per malam, dinilai tetap memberatkan apalagi dalam kondisi sepi pengunjung seperti saat ini. Bis pariwisata yang melayani masyarakat di bidang wisata yang biasanya ada musiknya di situ, itu memang bagian dari penjualan jasa. Dimana teman-teman itu bukan pelaku hiburan, dia hanya memainkan musik yang dapat dari itu. Apakah ini juga bagian dari yang dikenakan royalti? Pak, apakah para pengusaha khususnya bis pariwisata pada lembur, Pak? Apalagi musik kan sebagai fasilitas plus di bis pariwisata ya, Pak? Saya rasa pemerintah dalam hal ini khususnya untuk dinas pariwisata itu harus bijak juga. Jangan sampai bagaimanapun bis pariwisata itu juga salah satu penggeliat ekonomi juga. Kalau hanya gara-gara ketakutan dengan adanya maraknya royalti terus sampai teman-teman ini tidak operasional, ya ini akan menjadi ironis. Nah, menurut saya bagi teman-teman pariwisata terus berjalan seperti sedia kala sambil menunggu keputusan bijak dari DPR itu seperti apa, karena waktu ini kan saya dengar juga digodok di DPR. Nah, terus tentunya juga kalau toh memang itu ada aturan yang jelas, nah, Dinas Pariwisata membuat surat edaran yang ditunjukkan kepada Organda biar kita sampaikan kepada teman-teman pariwisata kaitannya dengan royalti. Itu yang bisa saya jawab. Sudah didatangi LMKN itu sudah berapa wisma, Pak? Yang sudah laporan? Secara laporan dari teman-teman itu belum pasti, tapi yang dulu tuh ada 4-5 wisma, yang terakhir kemarin tuh yang baru lapor itu 1 atau 2 ya? 2 Mas. Oh, itu terakhir dapat 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Itu wismanya DN. Oh, itu wisma di Gang berapa? Di Gang 3. Artinya menerima, cuma kalau bisa jangan terlalu tinggi gitu, Pak. Iya, pasti Mas. Dengan kondisi yang betul-betul sepi, ditambah nanti ada katakan kewajiban royalti kan menambah beban kami. Ketika pun membebankan pasti pengunjung pasti pada kabur ya, Pak, ketika dinaikkan ya, Pak. Ya, otomatis kan dengan timbulnya royalti
saya sebut pengelola itu akan menambah harga ya, dan harga itu otomatis terbeban kepada konsumen, kepada tamu. Nah, dengan kondisi yang sepi, tamunya nanti saiki sami ini ya, bisa melarikan diri dari tempat kita.